wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Saya harapkan sehat semua sehingga pagi ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang keadaan alam Jepang. Untuk kali ini kita akan membahas keadaan alam negara Amerika Serikat. Nah, setelah pembelajaran nanti diharapkan anak-anak bisa memahami yang pertama, dapat menunjukkan lokasi negara Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan dan menjelaskan iklim yang ada di Amerika Serikat. Yang ketiga, dapat menjelaskan bentuk muka bumi Amerika Serikat. Yang keempat, dapat menjelaskan keadaan geologi. Yang kelima, dapat menyebutkan flora dan fauna. Dan yang keenam, dapat mendeskripsikan keadaan penduduk Amerika Serikat. Gitu ya. Nah, kita mulai dengan keadaan lokasi di Amerika Serikat. Nah, ini peta Amerika Serikat. Dilihat dari letaknya, letak astronomis terletak antara 24,33 derajat sampai 70,23 derajat lintang utara. Kemudian letak geografis itu bisa dilihat dari batas-batasnya. Batas sebelah utara, ini negara Kanada. Kemudian batas sebelah timur, ini ada Samudra Atlantik. Batas sebelah selatan, di sini ada Kuba. Kemudian ini Teluk Meksiko. Kemudian di sini negara Meksiko. Beralih ke batas sebelah barat. Nah, di sini ada Samudra Pasifik. Kemudian di bagian utara ini ada negara bagian Amerika Serikat, yaitu Alaska, yang letaknya berjejer dengan negara Kanada. Ya. Nah, itu letak geografis. Kemudian beralih ke iklim. Nah, di Amerika Serikat ada iklim kontinental. Nah, di mana karena wilayahnya sangat luas, di dalamnya tidak terpengaruh oleh udara dari laut, sehingga di sana beriklim kontinental. Ada yang beriklim kontinental ya, di mana anginnya bersifat kering. Siang hari panas sekali, kalau malam dingin sekali. Curah hujannya sangat rendah. Nah, contohnya di Gurun Gobi. Kemudian ada yang beriklim sedang, ada yang beriklim Mediteran, kemudian ada yang beriklim subtropik, ada yang beriklim dingin, terutama di Alaska ini ya. Musim dinginnya lama, sedangkan musim panasnya hanya sebentar. Beralih ke bentuk muka bumi. Nah, bentuk muka bumi Amerika Serikat di bagian barat itu merupakan rangkaian pegunungan Rocky, sedangkan di bagian timur merupakan rangkaian pegunungan Appalachia yang memanjang dari utara sampai ke selatan. Ya. Kemudian di tengahnya ada Great Plain, dataran yang sangat luas, di mana di dalamnya ada sungai Missouri dan sungai Mississippi. Di bagian utara ada Great Lakes, danau-danau yang besar. Contohnya Danau Michigan, Danau Huron, Superior, Danau Erie, dan Danau Ontario. Kemudian bagaimana dengan kondisi geologi lapisan tanah? Nah, di sana ada tambang, terutama tambang batu bara yang banyak. Kemudian ada minyak bumi, ada tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kemudian hasil pertanian yang utama yaitu jagung untuk dibuat sereal, jadi hasil sereal terutama jagung. Kemudian juga ada peternakan. Nah, pertanian di sana sudah menggunakan teknologi yang modern, berbeda dengan negara kita yang kita jauh lebih ketinggalan. Kemudian berikutnya flora dan fauna. Flora, tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuhan mapel, ada elm, ada ek atau sering disebut oak. Kemudian ada redwood. Nah, kalau tumbuhan ek itu ini yang Bu Yani gambarkan di sini. Kemudian ada redwood. Redwood itu ada tumbuhan di hutan yang bisa tinggi, besar. Ya. Kemudian ada padang rumput yang disebut dengan prairie atau stepa. Jadi padang rumput yang sangat luas. Kemudian kondisi fauna di Amerika Serikat, ada bison, ada antelope. Nah, antelope itu seperti kijang ini. Kemudian ada puma, ada beruang, ada domba, ada rusa, ada jaguar. Jaguar ini seperti macan kalau di Indonesia ya. Kemudian ada opossum, ada aligator seperti buaya, ada buaya itu sendiri.
ada karibu, kemudian di Alaska ini ada 3 ini. Ada beruang kutub, anjing laut, dan paus. Itu ya, itu fauna di Alaska. Terus yang terakhir keadaan penduduk. Nah, penduduk Amerika Serikat itu dilihat dari jumlahnya banyak ya. Termasuk urutan ketiga terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Baru kemudian yang keempat kan Indonesia. Ya. Terus penduduk asli itu dari suku Indian. Kemudian juga Eskimo yang tinggal di Alaska. Kemudian kalau sekarang sudah sebagian besar merupakan penduduk pendatang. Ada yang dari Eropa, dari negara Inggris, Irlandia, yang cirinya berkulit putih. Ini ya, ini yang dari Eropa. Kemudian ada dari Afrika, Afrika itu berkulit hitam. Kalau ini yang Eskimo ya, nah ini yang penduduk asli suku Indian itu ini. Nah, itu mengenai keadaan alam benua Amerika Serikat. Nah, tugas anak-anak merangkum dari materi yang Bu Yeni sampaikan tadi, ditulis di buku tulis IPS, kemudian difoto dan kirim ke kantong tugas. Gitu ya. Tetap semangat, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Gitu. Begitu dari Bu Yeni. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.